Guys, meet me again. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari materi statistika. Selamat menyaksikan. Wah, akan melanjutkan materi kita. Kalau pada video sebelumnya kita mempelajari materi aplikasi buang-buang sesi data. Sekarang pada video kali ini yang kita pelajari adalah materi statistika. Apa itu statistika? Oke, kita lihat ya. Yang kan kita pelajari ya pada materi ini itu tentang penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Kita tahu dulu pengertian data ya, akan kita pelajari pada penyajian data, yaitu data, apa itu data, statistika itu apa, populasi dan sampel itu apa, terus cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Kemudian yang akan kita pelajari pada ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median, dan ketiga modus. Dan untuk ukuran penyebaran yang akan kita pelajari adalah kuartil dan jangkauan. Data. Apa itu data? Data itu merupakan kumpulan datum. Nah, datum itu apa? Yang selama ini kita kenal adalah data, ya kan? Data. Padahal sebenarnya data itu adalah bentuk jamak dari datum. Bentuk jamaknya dari datum. Kalau dia cuma sendirian, misalnya nilai Budi dapat 100, itu namanya datum. Kalau satu itu namanya datum, tapi kalau sudah lebih dari satu disebut data ya. Jadi kumpulan datum itu namanya data ya. Datum itu adalah fakta tunggal. Misalnya contohnya, ibu guru meminta Ani mencatat warna kesukaan dari 6 orang siswa secara acak. Hasilnya ada yang senang biru, ada yang senang pink, ada yang senang hitam, ada juga yang senang biru ya, dan ada hitam. Faktanya biru merupakan warna kesukaan siswa. Ya, fakta tunggal ini yang disebut dengan datum. Contohnya Budi senang warna biru, itu fakta tunggal. Berarti kalau cuma diketahui Budi senang warna biru, itu namanya disebut datum. Tapi kalau sudah lebih dari satu, diketahui Ana, diketahui Siska, berarti disebut dengan data. Oke? Ya, jadi kesukaan dari 6 orang siswa tadi disebut data ya. Data itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua ya. Pertama, data kualitatif, yang kedua ada data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, Andi menyukai seluruh benda warna hitam. Kemudian ya, jadi menggambarkan keadaan, misalnya, oh, pemandangan itu sangat indah, oh, dia sangat pintar sekali. Ya, jadi hanya menggambarkan keadaan. Tapi kalau data kuantitatif, data yang berupa bilangan dan nilainya dapat berubah-ubah. Misalnya jumlah siswa kelas 9 sebanyak 120 siswa, atau nilai siswa kelas 9 misalnya rata-ratanya adalah 60 misalnya, seperti itu ya. Oke. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat Ani menyimpulkan bahwa dari ke-6 siswa tersebut, siswa yang paling banyak itu menyukai warna biru ya. Jadi banyak siswa yang senang warna biru. Kemudian Eko dan Adi sama-sama menyukai warna hitam, dan hanya Ana yang menyukai warna pink. Nah, sebenarnya Ani kan sudah menarik kesimpulan dari sini kan. Sebenarnya dia sudah menggunakan statistika. Terus apa itu statistika? Statistika adalah ilmu mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat ya. Ini urutannya tidak boleh diganti-ganti ya. Jadi yang awal itu tetap pengumpulan data,
Di data dikumpulkan, kemudian disusun, penyusunan data, kemudian penyajian data, disajikan datanya, kemudian data tersebut dianalisis yang disebut dengan penganalisisan data, yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Populasi. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Jadi lebih luas ya cakupannya populasi, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat yang dimiliki populasi. Contohnya kalau populasi seluruh siswa kelas 8, sampelnya siswa kelas 8 misalnya 8A atau 8B gitu ya. Jadi hanya beberapa siswa saja, itu namanya sampel. Sekarang penyajian data ya. Penyajian data dalam bentuk tabel. Ini ada data beberapa 20 siswa ya yang senang tentang rasa permen yang disukai. Ada Ari senang warna itu rasa coklat, Rani susu, Lili jeruk, Uyi susu, Rini kopi, Atar kopi, Akila kopi, Pazal coklat, Al coklat, ya, Naufal susu, Lola susu, Suud coklat, Ahmad jeruk, ya, dan Mary juga jeruk, Diki min, Rio min, Sidik jeruk, Torik dan Sepsti senang strawberry. Kemudian kita buat di tabel. Jadi dia menggambarkan apa tadi? Menggambarkan rasa permen. Jadi tulis judulnya rasa permen. Isinya ada coklat, susu, jeruk, kopi, mint, dan strawberry. Kita buat turus ya, garis-garis seperti ini namanya turus. Ya, coklat tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian susunya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jeruknya ada 4 juga, kopinya ada 3, mintnya ada 2, dan strawberry ada 2. Tulis dalam bentuk angka ya. Kemudian ditotalkan jumlahnya pas 20. Berarti benar tabel yang kita buat. Oke. Kemudian disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini ada diagram lingkaran, ingat ya. Ini warna coklat, ini coklat, ini warna pink, susu warna ungu, oranye ini untuk jeruk, kuning ini kopi, ungu muda ini mint, dan yang oranye muda ini adalah strawberry. Kok bisa dapat 20%? Dapat dari mana? 20%. Nah, kita kembali lagi ke sini. Coklat tadi kan 5, yang senang coklat tadi 5 orang. Ya, jadi caranya 5 dibagi banyak jumlah siswa, totalnya 25/20 dikali dengan, kalau penyajiannya dalam bentuk persen maka harus dikali 100%, tapi kalau dalam bentuk derajat harus dikali 360 derajat. Berhubung ini penyajiannya dalam bentuk persen, jadi 5/20 kali 100%. Jadi 100 bagi 25, 5 kali 5 25, makanya dapat coklat tadi persentasenya 25%. Kemudian susu dapat dari mana 20%? Susu dan jeruk berarti 24/20 dikali 100%. Ingat ya. Jadi kalau dia dalam derajat berarti harus bukan dikalikan persen tapi dikalikan 360 derajat. Berarti 100 dibagi 25, 5 kali 4 20% ya. Kemudian kopi juga seperti itu. Kopi 3/20 kali 100%. 100 bagi 25, 5 kali 3 15, dapat 15%. Kemudian mint dan strawberry, berapa mint dan strawberry tadi? 2/20 kali 100%. 100 bagi 25, 5 kali 2 10% ya. Itu caranya ya. Jadi pas ditotalkan pas enggak 100%. 25 tambah 20 45 tambah 20 65 tambah 15 80 tambah 10 90 tambah 10 lagi 100% pas ya. Jadi benar yang penyajian data yang kita buat dalam bentuk diagram. Jelas ya? Oke. Bagaimana kalau dalam diagram batang? Ya. Ini namanya diagram batang ya, berbentuk batang ya. Jadi coklatnya 20% ini rasa coklatnya yang sumbu horizontalnya menggambarkan rasa coklat atau sumbu X-nya, sumbu Y-nya atau sumbu vertikalnya menggambarkan persentase. Jadi yang paling tinggi 20% ya. Jadi 0, jadi membuatnya itu jaraknya harus sama, 5%, 10,
naik lagi tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25 ya. Jadi coklat 5%, kemudian susunya 20%, kemudian jeruknya 20% juga, kopinya 15%, mintnya 10%, dan stroberinya 10%. Jelas ya? Oke. Ya, itu adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel, diagram lingkaran dan diagram batang ya. Yang sekarang ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data tadi ada 3, min, yang tulisannya mean tapi bacanya min, median, dan modus. Min itu apa? Rata-rata. Yang kita tahu rata-rata ya, biasanya kita sebut rata-rata. Berapa rata-rata nilai? Nah, itu min adalah jumlah nilai dibagi banyak data ya. Yang akan kita pelajari untuk di kelas 8 adalah min untuk data tunggal. Untuk data berkelompok nanti kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi. Oke. Min itu jumlah nilai dibagi banyak data. Jadi X1 ditambah X2 ditambah bisa di X3, bisa X4, bisa sampai X berapa. Jadi tulis bla 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 plus XN dibagi N. N ini banyaknya data. Oke, ini contohnya. Dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual roti ya. Rotinya bisa hari pertama misalnya 8, kemudian 10 hari kedua, hari ketiga 9, 8, 7, 4, dan sampai hari ke-15-nya 3. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata roti yang terjual per harinya. Jadi dia minta rata-rata. Oke. Kalau mencari rata-rata ya, khusus untuk mencari rata-rata tidak perlu kita urutkan datanya ya. Kalau median ya itu penting harus diurutkan. Kalau min itu rata-rata tidak perlu diurutkan. Tinggal tambahkan saja 8 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 3 dibagi jumlahnya. Berapa data tadi? 15 ya. Jadi yang pembilangnya tadi jumlahnya 100 dibagi 15 hasilnya 6,67 ya. Tidak mungkin kan roti itu penjualannya desimal ya, pasti bilangan bulat. Jadi kita cari yang mendekati, kita bulatkan ke atas. 6,67 itu 6,7 kita bulatkan ke atas jadi itu 7 ya. Jadi setara ekuivalen dengan 7. Jadi rata-rata roti yang terjual per harinya adalah 7 roti. Oke. Kemudian median atau nilai tengah ya, adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkahnya yang pertama adalah urutkan nilai data dari kecil sampai besar, kemudian menentukan nilai median dengan mencari nilai data yang terletak di tengah-tengah. Oke, kita praktek ya. 8 siswa kelas 9B dari satu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut adalah 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, dan 76. Urutkan data tersebut. Kita urutkan dulu dari yang terkecil, itu penting ya, sangat penting. Tanpa diurutkan, no ya, jawaban kita pasti salah. Jadi harus diurutkan dari yang terkecil. Siapa yang paling kecil? Data 60 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ini adalah nomor urutnya aja ya. Nggak usah diperhatikan, yang diperhatikan ada nilainya. 60 habis 60, 66, besar lagi 70, 76, 78, 80, 82, dan 94, pas 8. Setelah diurutkan, baru kita bisa mencari mediannya ya. Caranya, data ini kan jumlahnya 8 dibagi 2, namanya median. Membagi 2 nih data tersebut sama besar. Jadi 2 dari kiri, 2 dari kanan. Jadi 2 dari kiri, 4 dari kiri, 4 dari kanan. Karena 8 bagi 2 dari 4. Kirinya 4 ya, hitung 1 2 3 4 di sini. Ya, oke. Kemudian dari kanan 1 2 3 4 di sini. Karena dia datanya genap, maka tentu saja tidak ada data di tengah-tengahnya. Ya, nilai yang itu tidak ada. Jadi kita cari rata-rata antara 76 dan 78, itulah median. Jadi 76 tambah 78 dibagi 2 ya. Ya, caranya seperti itu. Jadi kita cari ya, jadi 76 ditambah 78 dibagi 2 yaitu 77. Jadi mediannya ada 77. Kalau datanya ganjil bagaimana?
Kalau ganjil ya misalnya 9 dibagi 2 4 ya, 4 dari kiri 4 dari kanan, berarti ada sisa 1 dong yang di tengah nilainya. Nah yang di tengah itulah yang namanya median, tidak perlu kita cari rata-ratanya lagi ya. Ini khusus untuk data genap. Oke. Kemudian modus. Modus ini bukan nilai tengah, ini nilai yang sering muncul, ini salah ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya paling tinggi, data yang memiliki frekuensi paling tinggi ya. Nilai tengah ini adalah median, Modus itu adalah data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Ya, ini ada data, tentukan modus dari data tersebut. Modus itu paling gampang ya. Kita cari aja frekuensi yang paling sering muncul dia. Nilai mana? 70 ya. 70 ada 3 kali munculnya. 1, 2, 3. Berarti modusnya 70 ya. Ada lagi tidak yang munculnya 3 juga? Tidak ya, cuma 70. Berarti kalau itu modusnya cuma 1. Tapi kalau dia ada 2 modus disebut bimodus. Tapi kalau dia lebih dari 2 modus dalam satu soal itu namanya multimodus. Oke. Nanti kuartil kita pelajari di di video yang selanjutnya. Oke, paham ya? Semoga kalian mengerti. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Ditunggu tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.